kita akan bahas tentang aspek pajak wajib pribadi orang pribadi pengusaha ya. Aspek pajak wajib pajak ya orang pribadi pengusaha. Jadi kalau di sini Bapak Ibu pengusaha bisa simak ya. Kalaupun bukan pengusaha masih karyawan ya bisa disimak ya. Karena kan barangkali tahu nanti ke depannya jadi pengusaha juga gitu. Ini nanti kita akan bahas definisi dan jenis pajak, kewajiban wajib pajak orang pribadi pengusaha, dan tadi sudah dibahas ya validasi NIK dan NPWP. Nah, ini tentang APBN 2023 ya. Jadi kita negara ini punya semacam dompet ya, namanya APBN. APBN terdiri dari penerimaan dan belanja. Sama seperti misal di perusahaan ya atau kita sendiri, kita kan sebagai orang pribadi juga punya nih penerimaan kita dari mana saja dan belanja kita dikeluarkan kemana saja. Nah, ternyata penerimaan negara ini paling besar signifikan dari penerimaan pajak ya. Ini 82,5% atau sekitar 2016,9 triliun. Ini dari penerimaan pajak. Ya, kemudian ada penerimaan negara bukan pajak dan hibah. Ya, jadi ini sangat dominan dari pajak. Nah, jadi nanti pajak kita disalurkan kemana saja, sudah ada di APBN ya. Belanja kita 3.041,7 triliun. Ini disalurkan ke sektor pendidikan, kesehatan, layanan publik, infrastruktur, dan lain-lain. Oke, untuk pajak sendiri itu apa? Jadi pajak itu di sebelumnya pajak itu diatur di Undang-Undang Dasar ya. Pajak dan pungutan negara lain diatur dengan undang-undang. Jadi nggak bisa pajak diatur tanpa undang-undang. Ya, pajak itu kontribusi wajib kepada negara, terutama oleh orang pribadi atau badan, sifatnya memaksa. Jadi berdasarkan undang-undang, kemudian tidak mendapat imbalan secara langsung. Jadi ketika Bapak Ibu bayar pajak, terus Bapak Ibu langsung dapat benefit. Nah, enggak, pajak sifatnya enggak seperti itu. Nah, jadi nggak ada benefit langsungnya, tapi pajak itu digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, terus jenis pajak juga ada dua nih, ada pajak pusat dan pajak daerah. Karena sekarang kita menganut sistem desentralisasi ya, ada pemerintah daerah, maka penerimaannya pun dibagi dua, ada penerimaan pajak pusat dan ada pajak daerah. Nah, pajak pusat contohnya PPH, pajak penghasilan, pajak penambah nilai, pajak penjualan barang mewah, bea materai, dan PBB sektor perkebunan, hutan, dan tambang. Nanti kita akan bahas pajak penghasilan. Ya, ada lagi pajak daerah, misal yang terkenal, pajak daerah juga ada dua ya, pajak provinsi dan pajak daerah kabupaten kota. Nah, contoh yang terkenal ini pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama. Ini termasuk pajak provinsi ya, dan diadministrasikannya di pemerintah daerah provinsi ya. Biasanya kalau kantornya namanya Samsat kan. Nah, jadi kalau tanya tentang pajak kendaraan bermotor, datanya ke Samsat ya, bukan di KPP. Kalau KPP itu pajak pusat. Ada lagi pajak daerah kabupaten kota, misal pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan PBB, perkotaan dan pedesaan. Jadi kalau misal tanya tentang PBB tanah atau bangunan Bapak Ibu ya, itu diadministrasikan di Bapenda kabupaten kota ya, bukan di KPP gitu. Nah, kemudian pajak sendiri itu di Indonesia sistemnya self assessment. Jadi wajib pajak menghitung, setor, dan lapor pajaknya sendiri ya. Jadi untuk pajak pusat itu sistemnya self assessment. Ini ada di pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan adanya surat ketetapan pajak. Jadi Bapak Ibu nggak perlu nunggu ditagih atau diperiksa oleh KPP ya. Jadi Bapak Ibu wajib daftar sendiri ya, hitung, setor, dan lapor sendiri gitu. Nanti dijelaskan di slide berikutnya nanti gimana sih cara menghitungnya, menyetor, dan lapornya gitu.
Kemudian ada istilah wajib pajak, ya disingkat WP, kita biasa mengenal. Ada dua, ada orang pribadi dan badan. Nah, Bapak Ibu di sini kita materi tentang orang pribadi, yaitu meliputi pembayar, pemotong, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ini kewajiban orang pribadi pengusaha, sebenarnya sama, karyawan juga sama, ya. Tapi di sini kita fokus ke pengusaha, yaitu ada daftar, hitung, setor, dan lapor. Daftar artinya mendaftarkan diri dan mendapatkan NPWP. Nanti setelah daftar, menghitung sendiri pajak yang berhutangnya. Kemudian setelah dihitung, di store sendiri nih pajaknya, baik bisa store sendiri, bisa dipungut oleh pihak lain ya. Kemudian yang terakhir lapor kegiatan usaha dan pajaknya pada SPT. SPT itu surat pemberitahuan tahunan ya. Nah, yang pertama daftar. Daftar artinya Bapak Ibu mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif. Persyaratan subjektif artinya kalau orang pribadi yang sudah lahir ya, sudah ada di dunia, atau kalau WNA ya sudah datang ke Indonesia, sudah menjadi wajib pajak di Indonesia gitu. Objektif artinya Bapak Ibu sudah memperoleh penghasilan, sudah ada objek yang mau dipajaki yaitu penghasilan. Wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak ya, artinya KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak, dan kepadanya diberikan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Nanti daftarnya di irekpajak.go.id. Saya yakin sudah daftar, sudah punya NPWP semua di sini. Tutorialnya bisa dilihat di YouTube Ditjen Pajak ya. Kemudian setelah daftar, sangat disarankan untuk mendapatkan, meminta dan mendapatkan memiliki EVIN ya. Karena EVIN ini nanti digunakan untuk mengakses layanan online ya di DJP online. Jadi bagi yang belum punya EVIN, silakan bisa, kalau untuk KPP Cipinong bisa di link ini ya, atau datang ke KPP untuk minta EVIN, atau bisa juga minta ke 1.500-200 screen pajak ya. Nah, setelah punya EVIN nanti bisa login di DJP online seperti yang saya praktekkan tadi ya. Nanti kewajibannya untuk orang pribadi pengusaha ada dua ya, pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Yang pajak penghasilan ini untuk semua ya, yang memperoleh penghasilan, dan pajak pertambahan nilai ini hanya dikenakan untuk pengusaha kena pajak. Ya, jadi nggak semua. Kalau di Cibinong sangat jarang ya yang pengusaha kena pajak, yang masih orang pribadi ada tapi sangat jarang. Kebanyakannya kalau pengusaha kena pajak sudah berbentuk badan usaha baik CEF atau PT. Yang pertama tentang pajak penghasilan. Nah, ini nih cara menghitungnya ya. Jadi untuk yang pertama omset sampai 500 juta. Ya, ini mulai diatur di tahun 2022 ya, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Nah, jadi wajib pajak orang pribadi tidak dikenakan PPh final atas pendapatan bruto sampai dengan 500 juta dalam satu tahun pajak. Jadi Bapak Ibu pengusaha, misal di sini yang omsetnya masih di bawah 500 juta, itu nggak ada pajaknya sama sekali ya, nol pajaknya. Contoh, Pak Budi ya, pengusaha kedai kopi, wajib pajak orang pribadi, omsetnya tahun 2022 sebagai berikut. So, omset Januari 1 juta ya, berarti PPh-nya 0 karena masih di bawah 500. Nanti dikumulatifkan setiap bulan ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei ya, masih di bawah 500 nih kumulatifnya, maka PPh-nya 0. Nah, di bulan Juni dia omsetnya 100, jadi kumulatifnya kan jadi 600 ya. Nah, 600 ini kan udah di atas 500, maka perhitungannya 600 dikurangi dulu dengan 500, jadi 100 juta, kemudian baru dikali 0,5%, jadinya 500.000. Nah, gitu. Juli dan selanjutnya sama ya, 100 juta langsung dikali 0,5%. Jadi 500.000. Jadi 500 juta ini semacam
pendapatan tidak kena pajak ya. Kalau untuk karyawan. Jadi batas maksimal tidak kena pajak itu 500 juta. Di atas 500 juta baru dikenakan PPh ya. Nah, ini gimana kalau omsetnya lebih dari 500 juta tapi masih kurang dari 4,8 miliar. Nah, ini diatur yang di PP 23 tahun 2018, yang terbaru PP 55 tahun 2022. Sebenarnya untuk orang pribadi pengusaha nggak ada perbedaan di dua PP itu, sama saja. Ya, PPh-nya cara menghitungnya 0,5% dikali omset per bulan dan bersifat final. Ya, kayak tadi misal omsetnya 1 miliar ya, berarti 1 miliar kurangi dulu 500 juta, baru dikali 0,5. Besarnya peredaran bruto merupakan jumlah peredaran bruto dalam 1 tahun ya, sebelum tahun pajak yang bersangkutan, yang ditentukan berdasarkan seluruh peredaran bruto dari usaha termasuk peredaran bruto dari cabang. Jadi ngitungnya batasannya itu dari tahun lalu ya. Misal tahun 2022 omsetnya masih di bawah 4,8 miliar, maka tahun ini 2023 boleh menggunakan tarif 0,5%. Ya, atau misal Bapak Ibu baru punya NPWP sekarang tahun 2023, ya berarti langsung saja boleh menggunakan tarif 0,5%. Nah, omsetnya dihitung dari seluruh omset termasuk dari cabang. Misal tadi Pak Budi punya kedai kopi nggak satu ya, ada di Cipinang, ada di Ciseeng, ada di Rumpin, ada di Parung Panjang, ada di Ciawi dan sebagainya, maka omsetnya digabungkan seluruh tempat usahanya itu ya, kemudian baru dikali 0,5%. Nah, jangka waktunya itu 7 tahun ya, 7 tahun dihitung dari tahun wajib pajak terdaftar untuk wajib pajak terdaftar 2018 dan setelahnya, atau tahun 2018 untuk wajib pajak terdaftar sebelum tahun 2018. Jadi tarif 0,5% ternyata nggak selamanya, tapi hanya berlaku 7 tahun. Misal terdaftar tuh berarti punya NPWP ya. Bapak Ibu punya NPWP tahun 2016, maka 7 tahunnya dihitung dari tahun 2018. Berarti sampai tahun 2024. Ya. Misal Bapak Ibu baru punya NPWP sekarang tahun 2023, maka 7 tahunnya dihitung dari tahun 2023, 2024, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 2029. Itu. Nah, ini contohnya ya. Pak Agus, pengusaha mie ayam, omset dari 5 cabangnya tahun 2022 1 miliar. Nah, terdaftar tanggal 1 Agustus 2017. Pertanyaannya 2023 boleh enggak nih menggunakan tarif 0,5%? Boleh ya, karena pertama omsetnya masih di bawah 4,8 miliar. Terus terdaftarnya 2017, maka dihitung 7 tahunnya dari tahun 2018 sampai tahun 2024. Jadi sekarang tahun 2023 masih boleh pakai 0,5%. Contoh Pak Sutrisno, pengusaha konveksi, omsetnya di 2022 kemarin 5 miliar. Ya, terdaftar tanggal 1 Agustus 2019. Pertanyaannya, apakah tahun 2023 masih boleh menggunakan tarif 0,5%? Jawabannya jelas nggak boleh ya, karena omsetnya sudah lebih dari 4,8. Gitu. Sehingga tahun 2023 Pak Sutrisno wajib menggunakan tarif umum pasal 17 Undang-Undang PPh. Nah, ini wajib pajak yang menggunakan tarif 0,5% wajib mencatat daftar peredaran bruto atau daftar omset dan penyetoran PPh pasal 23, PPh final PP 23. Seperti ini ya contohnya. Jadi setiap bulan dicatat nih omsetnya berapa, PPh finalnya berapa. Nah, ini gimana kalau omsetnya lebih dari 4,8 miliar setahun ya, atau sudah
tidak bisa lagi menggunakan tarif 0,5. Kalau untuk 2023 seharusnya masih bisa semuanya ya. Jadi ini contohnya gimana kalau omsetnya tahun lalu sudah lebih dari 4,8 miliar. Nanti menggunakan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh ya. Nah, kemudian ada juga angsuran PPh pasal 25, PPh sebulan, SPP setahun dibagi 12. Nah, contohnya kayak gini ya, kalau menggunakan tarif umum. Jadi, kalau menggunakan tarif umum, Bapak Ibu harus membuat laporan keuangan ya. Ada neraca dan laba rugi. Jadi, dari penghasilan bruto, dikurangi dulu dengan harga pokok penjualan, kurangi lagi dengan biaya usaha. Nanti ada laba neto ya. Nah, laba neto dikurangi sama PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Ya, dapatlah penghasilan kena pajak. Kemudian PPS tahunnya tarif dikali penghasilan kena pajak ya. Kemudian ada angsuran PP pasal 25, PPS tahun dibagi 12. Nah, untuk tahun pertama menggunakan tarif umum tidak ada angsuran PPh pasal 25. Contohnya kayak tadi Pak Sutisno tahun 2022 eh, omset lebih dari 4,8 miliar ya. Nah, berarti kan tahun sekarang 2023 tahun pertama Pak Sutisno menggunakan tarif umum. Maka di tahun 2023 ini nggak ada angsuran PPh pasal 25. Jadi nanti PPh-nya dihitung selama setahun nanti di akhir tahun 2023 ya. Gitu. Nah, ini penghasilan tidak kena pajak masih sama ya, untuk wajib pajak sendiri 54 juta, tambahan pegawai kawin 4.500.000 ya, costingnya juga bekerja 54 juta, dan tambahan untuk tanggungan ya, anak maksimal 4.500.000. Tanggungan itu anggota keluarga, saudara, dan semendan dalam garis keturunan lurus, anak angkat juga bisa jadi tanggungan ya. Jadi nggak hanya anak, misal orang tua ya atau mertua itu bisa jadi tanggungan ya, atau anak angkat juga bisa jadi tanggungan. Tapi maksimal 3 orang. Nah, ini tarifnya ya tadi ya. Tarifnya nanti namanya tarif progresif nih, berjenjang ya. Kalau penghasilan kena pajaknya 0 sampai 60, tarifnya 5%. Kalau 60 sampai 250, tarifnya 15%. 250 sampai 500, 25. 500 sampai 5 miliar, 30. Dan lebih dari 5 miliar, 35%. Ya, ini PTKP-nya yang tadi ya. Misalnya TK 0, bujangan, nggak punya istri, nggak punya anak, 54 juta, dan seterusnya. Nah, ini langsung saja ke contohnya ya. Ini kami contohkan dengan beberapa kasus ya. Yang pertama, misal Pak Bambang menjual nasi goreng, omset 2022, tahun lalu 100 juta. Omset dan PPN di store setiap bulan pada tahun 2023 ada sebagai berikut. Ya, jadi di 2023 ini omsetnya sebulan, namanya juga contoh ya, misal rata 10 juta. Berarti PPh-nya karena masih di bawah 500 juta, maka nggak ada PPh nih, ya, nol semua PPh. Karena omsetnya masih di bawah 500. Contoh lain, Pak Slamet ya, penjual seafood. Omset 2022 kemarin masih di bawah 4,8. Ini omset 2023 seperti ini saja. Karena omset tahun 2022 masih di bawah 4,8 miliar, pada tahun 2023 ya selamat menggunakan 0,5%. Kemudian Januari sampai Oktober tidak ada PPh karena omsetnya masih di bawah 500, kumulatifnya masih di bawah 500, tidak ada PPh. Nah, baru di November karena omset kumulatifnya lebih dari 500 juta, 550, maka PPh-nya 550 dikurangi 500 baru dikali 0,5%. Untuk Desember nanti 50 juta dikali 0,5%, jadi 250.000. Contoh lain, Pak Rusdi PTKP-nya K2.
pengusaha bengkel dan retail spare part motor. Omset selama tahun 2022 5 miliar. Capai 4,8 miliar pada bulan November 2022. Omset 2023 sekarang 6 miliar. Dengan laba bersih 1 miliar. Pertanyaannya bagaimana perhitungan PPh pada bulan November dan Desember saat omset mencapai 4,8 miliar. Nah, ternyata misal Bapak Ibu sekarang di tahun berjalan omsetnya udah lebih nih 4,8 miliar. Nah, gimana cara ngitungnya? Apakah langsung menggunakan tarif umum? Nah, jawabannya, nah ketika pada tahun berjalan omset mencapai 4,8 miliar, lanjutkan perhitungan menggunakan tarif 0,5% sampai akhir tahun. Jadi November dan Desembernya masih menggunakan 0,5 ya, walaupun di November omsetnya sudah lebih dari 4,8 miliar. Yang kedua, bagaimana perhitungan PPh setiap bulan pada tahun 2023? Karena tahun 2022 omsetnya sudah lebih dari 4,8, tahun 2023 harus dipidah skor 0,5 seperti tahun-tahun yang lalu ya. Nanti Rusdi hanya store PPh pasal 29 sebelum lapor SPT tahunan. Jadi di tahun pertama menggunakan tarif umum, tidak ada setoran PPh final, dan tidak ada angsuran PPh pasal 25. Nah, jadi store-nya hanya sekali ya sebelum lapor SPT tahunan. Nah, ini bagaimana cara perhitungan PPh di akhir tahunnya? Contohnya seperti ini ya. Jadi Rusdi harus membuat dulu laporan laba rugi dan neraca biar tahu laba bersihnya berapa. Ya, misal omsetnya 6 miliar, terus HPP harga pokok penjualan dan biaya usahanya 5 miliar, nanti kan laba bersihnya jadi 1 miliar. Nah, dari laba bersih dikurangi dulu dengan PTKP. Ada PTKP-nya K2 67.500. Nanti penghasilan kena pajaknya 932 juta. PPh pasal 29-nya yang berlaku tarif progresif seperti ini, 5% kali 60 3 juta, 15% kali 190, 190 ini dari 250 dikurangi 60 ya, jadi 28.500. Kemudian 20% dikali 250 juta, 250 juta ini dari 500 juta dikurangi 250 juta. Pokoknya lihat di tabel tarif progresif di pasal 17 Undang-Undang PPh. Pokoknya jadi nanti PPh-nya 223 juta 250. Nah, ini harus dibayar sekaligus ya sebelum ngepres PPh-nya. Nah, kok gede banget PPh-nya? Ya, karena jawabannya karena yang pertama omsetnya juga gede ya. Kemudian yang kedua laba bersihnya juga gede ya. Jadi semakin gede laba bersihnya, semakin gede juga pajaknya. Ya, kemudian yang kedua karena nggak ada asuran PP pasal 25 ya, jadi nggak ada cicilan tiap bulannya, langsung dibayar sekaligus. Jadi ini gede. Untuk tahun depannya ya, bagaimana perhitungan PPh setiap bulan tahun 2024? 2024 berarti setelah setor sekaligus ini ya, 2023. Nanti di tahun depannya angsuran PP pasal 25 itu PPh hutang yang ini dibagi 12. Jadi dia mengangsur setiap bulan 18.600. Perhitungan PP pasal 9 dan angsuran PP pasal 25 itu otomatis jika lapor SPT secara online ya. Jadi kalau lapornya online, Bapak Ibu nggak usah ribet ngitung kayak gini ya, karena otomatis terhitung di e-form. Tapi ini kalau mau tahu aja sih hitungannya, di form hitungan dari mana sih? Ya dari tarif progresif, coba aja dihitung sendiri gitu. Nah, setelah kita hitung-menghitung, kemudian kita kewajiban berikutnya itu store sendiri. Ya, cara store-nya yang pertama buat kode billing di Digit Online, ya atau M-Pajak, TP Store ada, atau bisa juga di KPP ya, ke KPP. Nah, di store-nya kode jenis pajaknya 411128, PPh final, jenis store-nya 420 UMKM store sendiri. Ya, setelah kode billingnya dapat,
Gunakan kode billing itu untuk store pajak, bisa ke bank, semua bank bisa ya, bisa ke kantor pos atau platform lain ya. Contohnya kalau untuk sekarang bisa di Tokopedia, di Bukalapak, di Indomaret dan sebagainya, bisa lihat di sini. Nanti store-nya kan tiap bulan nih, store-nya paling lambat yang ke-15 bulan berikutnya. Jadi untuk omset bulan Maret disetorkan 15 April, maksimal 15 April. Omset bulan April maksimal 15 Mei dan berikutnya. Nah, selain store sendiri bisa juga dipotong pihak lain. Ya, jika wajib pajak PP 23 2018 ya, omsetnya masih di bawah 4,8 untuk transaksi dengan memotong, wajib pajak dapat dipotong PPh 0,5 dengan syarat menyerahkan surat keterangan ya kepada pemotor. Surat keterangannya seperti ini nih, contohnya surat keterangan memenuhi kriteria sebagai wajib pajak berdasarkan PP 23 tahun 2018. Nah, memiliki peredaran bruto tertentu ya, sebagaimana diatur di PP 2008 2003 PP 23 2018. Atas penghasilan yang dikenakan yang dikenai PP 23 2018 yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan, dilakukan pemungutan yang bersifat final 0,5% ya dari jumlah penjualan bruto. Surat keterangan berlaku sampai tanggal, ada tanggal berlakunya ya, kecuali bla bla bla. Nah, contohnya seperti ini kalau transaksi ke pemotong dan pemungut ya. Contoh Pak Robert nih, dia jasa reparasi AC ya di Dinas Pendidikan. Jika Pak Robert punya suket PP 23 seperti ini, Pak Robert eh, dikenakan PPh 0,5% kalau punya. Kalau nggak punya, maka ikut aturan umum. Aturan umumnya dikenakan PPh pasal 21, tarifnya 5%. Kan beda banget ya 5% sama 0,5. Gitu. Jadi kalau punya suket seperti ini lumayan bisa mengurangi PPh-nya. Contoh lagi, misal transaksi penyerahan barang, misal jual barang ya, pengadaan ke dinas. Nah, kalau nggak punya suket, dipotongnya 1,5 ya, karena PPh pasal 22. Tapi kalau punya suket, dipotongnya 0,5%. Nah, cara dapat suketnya ini gimana? Suketnya download di DJP Online ya. Di menu layanan info KSWP untuk keperluan suket PP23. Nanti klik cetak suket. Jadi nggak bisa dan nggak perlu minta ke KPP, ada di DJP Online masing-masing. Nanti di DJP Online ada ketentuan, misal bisa nggak masih bisa nggak sih pakai suket PP23. Nah kan misal tadi kan dilihat nih clue-nya apa ya, nanti di DJP Online sudah lihat sampelnya berapa nanti, atau uh, apa omsetnya berapa ya, dan masih memenuhi batasan tahun enggak ya. Kalau lancar ya jadwalnya langsung dapat suket PP23. Nah ini untuk omset di atas 4,8 miliar ya. Sama bikin kode billing yang beda, jenis pajaknya 411125 ya, PPh pasal 2529 orang pribadi. Nanti kode jenis setorannya untuk tahunan 200, untuk bulanan 100. Nah, store-nya juga untuk bulanan, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, mau tahunan sebelum lapor SPT tahunan. Ya, berarti akhir Maret tahun berikutnya. Nah, ini lapor, tadi kan store ya, kalau store tiap bulan. Ya, kalau omsetnya di atas 500. Nah, kalau lapornya cukup setahun sekali. Ya, jadi untuk PPh tidak ada lapor bulanan. Ya, lapor PPh setahun sekali, paling lambat 31 Maret tahun berikutnya. Nah, untuk WP, untuk SPT kurang bayar, PP-nya di store sebelum lapor SPT tahunan. Dan wajib lapor SPT tahunan, walaupun misal nihil atau ada kegiatan usaha. Kalau Bapak Ibu nihil, misal lagi nggak berusaha ya, tetap lapor SPT tahunan.
kecuali Bapak Ibu ditetapkan sebagai wajib pajak non efektif. Bisa enggak lapor SPT tahunan, tapi eh, mengajukan permohonan wajib pajak non efektif ke KPP. Gitu. Kalau NPWP non efektif maka nggak wajib lapor SPT tahunan. Tapi biasanya kalau NPWP non efektif nanti terkendala untuk urusan administrasi lainnya ya, harus diaktifkan dulu NPWP-nya. Nah, ini sanksinya untuk telat lapor untuk wajib pajak orang pribadi ya 100.000, dan untuk kelas setor ada sanksi bunga ya, 0 sampai 2% sih bunganya. Oke, ini untuk PPH ya. Untuk PPN seperti saya jelaskan itu hanya untuk eh, pengusaha kena pajak. Untuk materi PPN mohon maaf tidak bisa disampaikan di kesempatan ini, bisa di kesempatan yang lain ya. Ada kelas pajak PPN setiap bulan, atau bisa ada di YouTube KPP Pratama Cibinong. Untuk selanjutnya nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang SPT ya, surat pemberitahuan oleh Pak Haris. Silakan Pak Haris. Ya, baik, terima kasih Pak Jaki. Selamat pagi Bapak Ibu hadirin sekalian. Kita lanjut ke materi selanjutnya tentang SPT. Oke, uh, kita lanjut. Tadi kalau Pak Jaki yang sampaikan tadi terkait aspek pajak ya, aspek pajak. Untuk OP pengusaha, sekarang kita masuk ke SPT-nya nih, atau untuk pelaporannya. Jadi apa itu SPT? SPT itu surat pemberitahuan ya, yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun bentuk dan cara penyampaian SPT itu bisa melalui elektronik dan juga manual. Elektronik itu bisa melalui laman DJP online atau website resmi kita di DJP online, atau melalui laman PJAP atau penyedia jasa aplikasi perpajakan. Lalu layanan yang manualnya itu bisa dengan langsung ke TPT, atau dengan mengirimkan melalui pos, atau juga bisa melalui jasa ekspedisi dengan bukti pengiriman surat. Adapun ketentuan yang berlaku bagi wajib pajak yang sudah pernah lapor SPT via elektronik atau via online, untuk pelaporan SPT selanjutnya harus dengan SPT elektronik juga. Ya, cara penyampaian SPT tahunan secara elektronik yang dilakukan secara offline dengan mengisi form pada aplikasi Adobe Acrobat Reader DC ya, dan menyampaikan pada website DJP online. Jadi kalau untuk OP pengusaha itu laporannya via elektronik, itu namanya e-form ya. Jadi kalau pegawai pakai e-filing, kalau OP pengusaha menggunakannya e-form. Nah, lalu apa saja nih yang perlu dipersiapkan ya? Tadi sempat disinggung juga, kita bikin peredaran bruto ya. Bikin peredaran bruto PP 23 2018 yang mana telah diubah menjadi PP 55 2022. Seperti ini ya gambarannya. Lalu laporan keuangan jika memang sudah tidak menggunakan tarif PP 23, itu dibuat laporan keuangannya minimal laba rugi sama neraca. Nah, lalu kita siapkan juga surat pernyataan tidak ada kegiatan usaha jika memang tidak menjalani usaha pada tahun pajak yang akan kita laporkan. Lalu kita siapkan daftar harta, utang, dan keluarga, ini wajib ada. Lalu bukti penyetoran zakat atau sumbangan ya, itu jika ada juga. Kalau tidak ada, tidak perlu. Lalu kita siapkan laptop atau PC, koneksi internet, dan tentunya komputer atau laptop tadi sudah terinstall Adobe Reader 32 bit ya. Kita masuk ke simulasi pengisian SPT-nya. Jadi SPTOP itu ada 1770, 1770S, dan SS. Untuk yang pengusaha itu masuknya ke 1770 polos. Jadi langkah pertama tadi
sempat disinggung oleh Pak Jaki juga. Yang pertama kita login ke DJP online dengan input NPWP, password, lalu kode CAPTCHA, lalu login. Nah, lalu kita pilih lapor. Yang muncul tampilan awal seperti ini, kita klik lapor. Lalu kita klik lagi gambar e-form-nya. Nah, di arsip itu muncul rekapan laporan yang selama ini pernah kita laporkan. Kalau belum pernah lapor, maka di sini akan kosong ya. Lalu kita pilih buat SPT, kita klik. Lalu muncul pertanyaan, apakah Anda menjalankan usaha? Karena kita saat ini sedang membahas tentang usaha ya. Kita pilih iya. Pilih iya dan kita klik e-form SPT tahunan orang pribadi formulir 1770. Kita klik. Lalu kita pilih tahun pajak. Untuk saat ini berarti tahun pajak 2022 ya. Lalu pilih status SPT normal untuk yang belum pernah lapor. Lalu pilih media pengiriman token melalui email biasanya ya. Atau bisa juga melalui nomor handphone, hanya saja dikenakan pulsa. Kalau email free. Lalu klik kirim permintaan. Setelah kirim permintaan, maka nanti akan terunduh form PDF-nya yang kita sebut e-form tadi ya. Nah, kita buka form ini dengan Adobe Reader dengan cara klik kanan open with Adobe Reader. Yang mana Adobe Reader tadi harus sudah terinstall ya. Nah, ini cara untuk jika belum ada Adobe Reader ya. Jadi di tab sebelah buat SPT itu ada unduh Adobe Reader. Kita bisa klik Adobe Reader-nya. Lalu step satunya kita pilih jenis Windows. Lalu step 2-nya pilih English. Step 3-nya pilih yang 32 bit. Nah, jadi sini pilih yang Windows 10, English, lalu step 3-nya pilih yang 32 bit. Oke, jadi kalau untuk pengisian e-form ini saat ini harus yang di atas Windows 10 ya, maksudnya minimal Windows 10 gitu. Untuk OS-nya. Nah, lalu setelah kita buka file e-form tadi, kita menuju ke lampiran 4 ya. Lampiran 4, terus kita klik pencatatan di sini. Klik pencatatan, lalu kita isi nih harta. Di sini bisa dipilih kode harta ini nanti muncul daftar-daftarnya. Bisa kita pilih sesuaikan dengan harta yang kita miliki per akhir tahun pajak yang akan kita laporkan. Di contoh ini 2021 berarti harta yang kita miliki saat akhir tahun 2021. Itu apa saja kita isi. Lalu kalau misalnya kita ingin tambah, tinggal klik tambah. Atau misalnya ada yang ingin kita hapus, kita bisa pilih hapus. Lalu ke kewajiban atau hutang ya, jika ada. Jadi jika ada hutang yang masih tersisa pada akhir tahun pajak yang akan kita laporkan, kita input di sini. Kode hutangnya, nama pemberi pinjamannya, alamatnya, tahun minjamnya, lalu jumlah sisa hutangnya per akhir tahun pajak yang kita laporkan. Lalu isi juga daftar keluarga, sesuaikan dengan PTKP kita tadi. Ya biasanya ini kita lihat di kartu keluarga ya. Jadi kalau tadi kita ada tanggungan, misalnya ada 3 atas mertua misalkan atau atas anak, nah itu semuanya harus ada di kartu keluarga ya. Itu diinput di sini. Lalu kita pilih lanjut selanjutnya. Nah, ini lampiran 3. Lampiran 3 kita isi penghasilan bruto dari penghasilan yang tidak termasuk objek pajak jika ada. Ya, jika ada. Misalkan ini contohnya kita mendapatkan warisan misalkan. Itu diinput di sini berapa nilai warisannya. Selain input di sini, input juga tadi di kolom harta ya, di lampiran 4 ya.
Lalu jika ada penghasilan istri atau suami yang dikenakan pajak secara terpisah, ini bagi wajib pajak OP yang memilih kewajiban perpajakan yang terpisah ya, itu diinput di sini, di bagian C lampiran 3. Nah, lalu ke penghasilan yang dikenakan pajak final atau bersifat final. Ya, ini kita sesuaikan juga, misalkan ada bunga atas deposito, kita bisa isi di sini berapa sih DPP-nya atau dasar pengenaan pajaknya. Lalu PPh-nya berapa, itu bisa diisi. Lalu misalkan kita ada atas usaha sewa tanah dan atau bangunan, itu bisa juga diisi di sini. Lalu misalkan jika ada dividen, bisa juga diisi. Nah, lalu yang jangan lupa atas peredaran bruto kita. Karena tadi kita usaha, maka kita centang di sini di nomor 16 bagian A, ya, penghasilan lain yang dikenakan pajak final, kita centang. Lalu kita klik PP 46 atau 23 di bagian sini. Kita klik ini. Nah, maka akan muncul nih, walaupun tadi kita sudah membuat ya peredaran brutonya, cuma kita tetap harus menginput ulang ya di lampiran e-form ini. Kita input ulang di sini tiap bulannya selama 1 tahun tersebut, Januari sampai Desember. Lalu peredaran brutonya berapa, baru jumlah PPh final yang dibayar. Tadi sempat disinggung juga oleh Pak Jaki, untuk omset yang di bawah 500 juta itu masih belum dikenai pajak ya, jadi kita hitung aja. Misalkan ini 200 juta, maka di sini masih kosong berarti ya. Masih kosong, nanti sampai di atas 500 juta, baru nanti ada angkanya 0,5%. Itu dihitung sendiri ya. Kalau dulu e-form itu otomatis ngitung, kalau sekarang kita hitung sendiri. Pokoknya rumusnya 0,5% untuk omset yang di atas 500 juta. Lalu kita klik pindahkan nilai ke lampiran 3, pilih iya, lalu klik lanjut atau next. Nah, untuk pengguna PP23 ya atau usaha, seharusnya sih tidak ada ya pengisian di lampiran 2 ya, dari daftar pemotongan pemungutan oleh pihak lain. Karena kita kalau kita usaha dan kita download atau mengajukan suket tadi yang seperti dijelaskan Pak Jaki, maka seharusnya dalam transaksi kita tidak memotong PPh kita, tidak memotong penghasilan kita. Jadi tidak ada potongan PPh 22 misalnya atau PPh 23. Namun jika ada, misalkan kita tidak memberikan suket kita ke lawan transaksi kita, maka memang lawan transaksi wajib memotongnya sehingga kita mendapatkan bukti potong ya. Itu silakan diinput di sini. Ya, silakan diinput di lampiran 2. Bukti potongnya. Lalu lanjut ke lampiran 1, kita isi peredaran usaha kita. Peredaran usaha. Lalu di bagian D, misalnya kalau ada penghasilan neto dalam negeri lainnya, kalau tidak ada dihiraukan saja. Lalu kita selanjutnya ke induk. Di induk kita isi nomor kontak kita jika ada, nomor kontak harus ada maksud saya. Lalu isi PTKP sesuaikan dengan kondisi realnya. PTKP, nah ini yang bagian atas ini seharusnya sih tidak ada isiannya. Kalau untuk WP usaha yang menggunakan tarif 0,5% tadi. Lalu kita tinggal pilih submit. Pilih submit di pojok kanan atas. Lalu peredaran bruto yang tadi kita sudah siapkan, yang ditandatangani juga ya. Lalu kita unggah ke sini, unggah lampiran ya. Lampiran di yang bagian paling atas di rekapitulasi peredaran bruto. Lalu jika tadi kita memiliki bukti potong di lampiran 2, kita juga di sini diunggah lampirannya. Setelah itu kita isi kode verifikasi yang ada di email. Jadi dicek email terdaftar kita, ada kode verifikasi.
Ini bisa di copy, di paste ke kolom kode verifikasi, lalu klik submit. Nah, jika berhasil, maka bukti penerimaan elektronik akan dikirim ke email atau di bagian arsip ya. Bagian arsip di DJP online itu ada. Lalu bagaimana jika SPT kurang bayar? Jika SPT kurang bayar, maka harus melakukan penyetoran pajak. Lalu setelah penyetoran pajak, tadi udah sempat disinggung juga cara membuat billingnya. Kita isi tanggal bayarnya, tanggal pelunasan. Lalu bayar berapa, baru kita pilih tanggal laporannya, lalu pilih submit. Ini biasanya untuk yang kurang bayar, biasanya ini untuk yang menggunakan tarif pasal 17 ya, atau sudah omsetnya di atas 48, itu akan menyebabkan kurang bayar biasanya. Kalau untuk yang masih di bawah 4,8, itu seharusnya sih masih final ya, jadi nggak ada kurang bayar. Tadi setelah kita lanjut, kita isi di sini tanggal SSP-nya, lalu nilai setorannya, baru NTPN-nya. Lalu sama juga kita isi kode verifikasinya, lalu pilih submit. Lalu bagaimana jika SPT lebih bayar? Ini SPT lebih bayar biasanya kalau kita memiliki bukti potong, sedangkan kita rutin setoran 0,5% itu ya. Atau bahkan omsetnya masih di bawah 500, cuma kita dipotong dan kita isi di lampiran 2. Nah, itu kan menyebabkan lebih bayar. Nah, ketika lebih bayar, kita bisa ada pilihannya. Kita pilih direstitusikan, itu yang restitusikan biasa itu bukan 17C dan 17D. Itu untuk yang tidak punya keputusan WP 17C, dan nilai restitusinya lebih dari 100 juta. Nah, kalau untuk yang nilai restitusinya atau lebih bayar di bawah 100 juta, itu bisa menggunakan WP memenuhi persyaratan tertentu atau 17D, dicentang 17D. Atau bisa juga kita mencentang yang 17C jika kita mempunyai keputusan tentang WP memenuhi kriteria tertentu. Lalu sama juga isi tanggal dan klik submit. Ini sama isi rekapitulasi peredaran bruto dan kode verifikasi. Adapun untuk tindak lanjut SPT tahunan yang lebih bayar, ya KPP akan meneliti kelengkapan. Jika tidak lengkap, akan kita mintakan kelengkapannya dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal BPE. Yang mana setelah kita minta kelengkapan itu, wajib pajak harus melengkapi SPT-nya. Ya, nanti tanggal terima SPT yang diminta kelengkapan adalah tanggal SPT yang dilengkapi WP. Nah, jika dalam 30 hari wajib pajak tidak melengkapi SPT, ya sejak kita kirimkan permintaan kelengkapan, namun misalkan kita tidak melengkapi SPT-nya, maka KPP akan menerbitkan surat SPT dianggap tidak disampaikan, karena dianggap tidak lengkap. Dan untuk itu wajib pajak diminta untuk lapor ulang. Nah, lalu jika misalkan SPT sudah lengkap, nah itu akan kita lanjutkan ke proses pemeriksaan atau penelitian. Ya, jadi jangka waktu pemeriksaan atau penelitian, kalau tadi restitusi, itu maksimal 12 bulan. Nah, kalau untuk penelitian 17C itu 3 bulan, dan penelitian 17D maksimal 15 hari. Nah, adapun ini ada perbedaannya di waktu, selain di waktu adalah hasil penelitian 17D itu masih ada potensi kemungkinan untuk diangkat kembali ke pemeriksaan. Nah, adapun kalau untuk pilihan yang restitusi biasa atau pemeriksaan, itu hasilnya sudah menjadi ketetapan ya, atau lebih pasti dibandingkan penelitian yang 17D.
Ini terkait PPN ya tadi. eh, PPN ini kan hanya dikenakan kepada pengusaha kena pajak ya. Untuk non PKP tidak ada kewajiban PPN. Dan untuk Bapak Ibu hadirin sekalian, kalau biasanya ya untuk UP pengusaha yang masih kecil kan jarang PKP. Cuma kalau mau PKP pun bisa. Ya, untuk untuk PPN mungkin akan kita singgung di kesempatan lainnya ya, di kelas pajak lainnya. Kontak layanan dan media sosial KPP Pratama Cibinong. Jadi jika Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas terkait perpajakannya, itu bisa ke WA layanan konsultasi kami ya. Ini bisa dicatat nih 0852 8181 3403. Kira-kira eh, seperti itu materi untuk aspek pajak PPh OP pengusaha, dan jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian dipersilakan bisa melalui kolom chat atau bisa langsung open mic di Zoom kali ini. Silakan Bapak Ibu.